Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat. Meskipun kita tidak bisa ketemu langsung, tapi saya harap kita bisa saling mendoakan. Oke, anak-anak, pagi hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara memilih SMA atau SMK. Setelah sebelumnya kemarin kita membahas tentang dukungan keluarga. Ada nggak sih hubungan dukungan keluarga dengan bagaimana keputusan kita untuk bisa memilih SMA atau SMK yang kita harapkan? Nanti kita akan bahas. Well, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih tujuan dari kita membahas tentang trik memilih SMA atau SMK. Tujuan pertama adalah agar kamu mampu menguasai dan menerapkan tentang bagaimana cara memilih SMA atau SMK. Yang pastinya SMA dan SMK itu tepat buat kamu. Gitu ya. Itu tujuan utamanya. Yuk kita bahas dulu mengenai apa itu pengertian SMA dan SMK. SMA. SMA adalah merupakan jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi dengan pengkhususan. Dalam pengkhususan tersebut dibagi menjadi 3 jurusan, yakni IPA, Bahasa, dan IPS. Kalau mungkin yang selama ini kamu tahu, kalau di Sidoarjo ada SMA Negeri 1 Sidoarjo, SMA 2 Negeri Sidoarjo, kalau swastanya mungkin ada SMA Muhammadiyah, dan kemudian ada mungkin SMA Antartika, seperti itu. Jadi di SMA itu terdiri dari 3 jurusan, ya, IPA, Bahasa, dan IPS. Oke, next, kita lanjutkan. Kurikulum di SMA. Kurikulum di SMA ya itu ada kurikulum utama ya, atau ada mapel utama. Itu adalah mapel yang wajib diambil oleh semua jurusan atau wajib ditempuh oleh semua jurusan. Nah, kita lihat untuk di kurikulum utamanya atau di mapel utama yang wajib diikuti oleh semuanya adalah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, kemudian seni budaya dan keterampilan, penjas, serta prakarya. Tapi nak, kalau di SMA selain mata pelajaran utama ini, kalian juga wajib menekuni mata pelajaran pengkhususan, yang artinya itu adalah mata pelajaran untuk jurusan yang kamu ambil. Misalnya, kamu ambil jurusan IPA atau yang disebut dengan peminatan IPA, maka fokus kamu nanti belajarnya akan lebih banyak ke matematika, fisika, biologi, dan kimia. Tapi kalau kamu anak-anak yang suka IPS, suka berdebat, suka argumentasi, suka kemudian membahas tentang lingkungan sosial, nah itu di peminatannya kamu bisa ambil IPS. Itu kamu nanti akan dapat jam tambahan lebih di sejarah, ekonomi, geografi, serta sosiologi. Nah, untuk teman-teman yang suka mendalami bahasa, kalian bisa ambil jurusan bahasa. Di sana nanti kalian bisa mendapatkan tambahan bahasa itu bisa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, ada bahasa asing biasanya. Nah, selain itu juga ada bahasa daerah. Gitu kalau untuk yang ngambil jurusan bahasa. Oke, nanti kalian bisa berunding dengan keluargamu, pikirkan kembali kira-kira apa sih atau jurusan apa yang tepat untuk saya. Dan kamu juga harus merenungi ya, selama ini ketika di SMP kamu lebih suka di pelajaran yang mana, di sini atau di sini ya. Ya, itu akan menentukan kira-kira di SMA kamu enaknya ngambil jurusan apa. Yuk, next kita ke SMK dulu. Hari ini saya membahasnya secara global dulu aja, agak cepat. Minggu depan kita bahas lebih detail ke masing-masing jurusan. Next, pengertian SMK ya. SMK itu atau sekolah menengah kejuruan dalam merupakan satu bentuk satuan pendidikan selain jenjang SMA yang menjadi wadah pengembangan kualitas dan mutu peserta didik yang mengedepankan kemampuan praktik
dengan harapan lulusannya akan menjadi seorang ahli dalam suatu bidang. Di SMK biasanya lebih memiliki banyak jurusan daripada SMA. Nah, untuk kurikulum SMK sebenarnya hampir sama dengan SMA, hanya saja ya mereka lebih ditekankan pada pelajaran kejuruan yang diambil oleh kemudahan, lebih mengedepankan praktek daripada teori. Jadi teorinya lebih prakteknya lebih banyak kalau di SMK. Di SMA itu teorinya yang lebih banyak. Yuk kita bahas lagi lebih detail. Nah, ini kita lihat ya kelebihan dan kekurangan SMK. Ini kenapa harus saya informasikan agar nanti kalian nggak nyesel. Aduh, ternyata saya dulu salah pilih jurusan. Seharusnya saya pilih SMK atau sebalik, seharusnya saya pilih SMA. Kita lihat kelebihan SMA. Untuk SMA ya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu relatif lebih mudah, dalam artian kalau untuk ke PTN kenapa biasanya orang menyebutnya lebih mudah, karena begini, karena untuk di perguruan tinggi biasanya ada tes. Nah, di tes itu materi yang diujikan adalah biasanya materi saintek, sospol ya, saintek dan sospol. Nah, materi saintek dan sospol ini ya itu lebih banyak dipelajari di SMA. Sedangkan di SMK itu biasanya mempelajari materi tentang saintek dan juga sospol ini itu materi dasar aja. Gitu. Karena kenapa? Karena di SMK itu lulusannya didesain untuk mereka memiliki keterampilan, bukan hanya pengetahuan, begitu ya. Kalau di SMA memang didesain untuk punya pengetahuan yang banyak. Jadi sudah tahu bedanya ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, next. Biaya di SMA itu relatif lebih murah. Kalau selama ini orang-orang bilang di SMK aja biar murah, itu agak sedikit keliru ya. Sebenarnya di SMK itu memang sedikit lebih mahal karena apa? Karena banyak prakteknya kan. Nah, untuk praktek itu kadang-kadang kita butuh biaya. Gitu. Ya, next. Ilmu yang didapat kalau di SMA itu seperti yang saya sebutkan tadi lebih banyak dan lebih merinci. Ya, kalau secara pengetahuan memang seperti itu. Tapi kalau di SMK ya, di SMK itu sekali lagi yang disiapkan adalah skill atau keterampilan kalian dalam bekerja. Oke, nah tapi keunggulan dari SMK adalah kalian nanti dipersiapkan untuk masuk dunia kerja. Jadi kalau kalian sudah lulus dari SMK, itu insya Allah kalian dipersiapkan untuk ready ke dunia kerja. Tapi kalau SMA, kemudian lulus SMA masuk dunia kerja, ya memang butuh banyak harus butuh banyak latihan atau pengalaman lapangan gitu ya. Oke, next. Kekurangan kalau di SMA ya biasanya di SMA itu kurang mendapatkan pengalaman kerja. Kemudian tadi ya kan relatif lebih murah ya, biasanya karena relatif lebih murah, untuk kedepannya kalian ini dipersiapkan untuk harus melanjutkan kuliah, karena di SMA itu lebih banyak mengajarkan pengetahuan ya, yang itu nanti mempersiapkan kalian harus kuliah. Biasanya itu kekurangannya adalah berkaitan dengan biaya ekonomi dari orang tua, yaitu kalau kuliah lagi kan automatically biaya bertambah gitu. Kalau SMA ya, kalau SMK kekurangannya adalah kalau kalian pengen masuk PTN melalui jalur seleksi ujian bersama, otomatis kalian harus lebih keras untuk belajar memahami mata pelajaran atau mata kuliah umum gitu ya. Oke, next kita lihat ya, kalau udah tahu kelebihan dan kekurangannya
Ya, kita lihat lagi perbedaan secara garis besar, perbedaan SMA dan SMK. Perbedaannya adalah ya, kalau di orientasinya ya, tujuannya ya, kalau SMA itu mengedepankan adanya akademik atau teori tadi, kalau SMK mengedepankan skill. Udah ya. Lagi kalau di jurusannya SMA ada 3, IPA, IPS, dan bahasa. Tapi kalau di SMK lebih banyak, ada otomotif, ada mungkin akuntansi, ada perbankan, ada jurusan-jurusan kayak tata boga, tata busana, dan lain sebagainya. Next, perbandingan teori dan praktek. Kalau SMA otomatis lebih banyak, kalau SMK itu prakteknya yang lebih banyak. Tujuannya adalah siswa, kalau SMA, siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau di SMK, lebih ke mempersiapkan siswa untuk bisa siap di dunia kerja. Meskipun begitu, mereka tetap bisa kuliah. Tetap bisa kuliah di PTN, bisa banget. Asalkan kalian mau bekerja keras untuk mempelajari teori-teori yang tertinggal dari teman-teman di SMA. Oke, next, SMA biayanya relatif lebih murah ya. Kemudian SMK ya itu lebih mahal karena tadi ada praktek ya, ada PKL gitu ya, praktek kerja lapangan gitu. Kemudian ada praktek-praktek untuk membuat atau mendesain yang berkaitan dengan jurusan kalian. Oke, next. Kalau di SMA tempat belajarnya ya di sekolah aja. Tapi kalau di SMK biasanya di sekolah dan juga di dunia kerja ya. Biasanya kalau di dunia kerja itu disebutnya kalau SMK PSG gitu ya. Nah, kemudian untuk lulusannya kalau SMA ya karena tadi ya lebih banyak mengedepankan teori, akhirnya ya memang kalau lulus SMA biasanya belum siap kerja, tapi kalau SMK itu dia dipersiapkan untuk siap kerja. Next, tips dan trik memilih SMK. Oke, yang pertama, diskusikan dengan orang tuamu, diskusikan dengan keluargamu, diskusikan dengan temanmu, dengan kakak-kakakmu, dengan siapapun itu yang kamu anggap mengerti, yang kamu anggap tahu kira-kira tentang potensi kamu, yang kira-kira mengerti ya, nanti ke depannya kamu harus seperti apa. Nah, diskusi itu yang pertama. Yang kedua ya, kamu harus mencari tahu kira-kira kamu pengen jadi apa sih. Misalnya kalau pengen jadi dokter ya automatically ambil SMA jurusan IPA. Kalau pengen kemudian ngambil arsitektur juga begitu, pilih jurusan IPA, kemudian kuliahnya ngambil jurusan arsitektur. Kalau kalian ingin ngambil misalnya jurusan akuntansi atau ekonomi, automatically pilihlah jurusan IPS, ngambilnya di SMA. Tapi kalau kalian misalnya ada keinginan untuk ngambil, saya akan ngambil di jurusan otomotif karena nanti saya ingin membuka bengkel sendiri begitu ya, itu kalian harus decide untuk mulai dari sekarang untuk saya nanti akan ngambil jurusan otomotif di SMK mana, cari tahu. Oke, selanjutnya yang perlu kalian pertimbangkan adalah uang atau keadaan ekonomi orang tua. Nah, ini harus kalian pertimbangkan karena tadi sudah disebutkan ya, di SMA memang memerlukan biaya yang lebih murah, tapi nextnya kalian harus kuliah. Nah, tapi di SMK memerlukan biaya yang agak mahal, tapi kalian kalau udah lulus itu udah ready. Nah, kalian berada di posisi yang mana? Secara keuangan lebih mendukung yang mana? Di SMA atau SMK? Kemudian next ya, tadi dipertimbangkan lagi kamu maunya langsung kerja atau kuliah dulu. Kalau seperti itu
Ya, kalau langsung kerja, ya mungkin ada baiknya ngambil SMK. Tapi kalau maunya kuliah, ada baiknya ngambilnya adalah SMA. Oke, next berikutnya ya. Eh, Kamu juga harus memperhatikan juga kira-kira jenis pekerjaan kalian nanti ya itu membutuhkan kamu berasal dari jurusan apa gitu ya, atau kamu itu lebih baik ngambil jurusan apa sehingga kamu itu nanti bisa mencapai targetnya kamu. Oleh karena itu, gali banyak pengetahuan, gali banyak wawasan, informasi yang berkaitan dengan ya kira-kira pekerjaan apa yang kamu harapkan. Sehingga kamu dari sekarang sudah bisa ngeplan. Oke, kalau misalnya saya pengen jadi pengacara, berarti ya SMA-nya ambillah jurusan IPS, kemudian kuliahnya tentukan misalnya, oke saya pengen kuliahnya di Brawijaya, di mungkin UNER ambil jurusan hukum, atau bahkan kalian pengen kuliah di luar negeri, itu harus kalian mulai plan dari sekarang dengan kalian banyak gali wawasan dari lingkungan sekitar kalian. Oke, yang terakhir nanti saya akan memberikan tugas yang berkaitan dengan ya bagaimana kamu harus mendesain your future ya. Jadi kamu harus memutuskan, mendesain serta mendesain ya. Jadi mendesain dan memutuskan kira-kira masa depan kamu mau dibawa kemana sih, atau plan masa depan kamu seperti apa. Misalnya ya, saya pengen jadi dokter, maka saya harus ngeplan, oke saya akan SMA-nya akan ngambil SMA 1 jurusan IPA, kemudian kuliahnya saya akan ngambil kedokteran UNER gitu ya. Nah, atau yang lainnya mungkin ya, kalian boleh ngeplan itu. Nanti akan saya berikan tugasnya, arahan-arahan tugasnya akan ada di bagian tugas. Oke, terima kasih untuk hari ini. Videonya agak panjang, tapi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.